gua bakal kasih materi pelatihan ke teman-teman PKL dari SMK Informatika Ciledug. Di video jilid 1 kemarin kita sudah belajar tentang bagaimana sih caranya kita menyambung kabel-kabel drop core, ya kan, ketika kabel itu putus entah kena layangan atau apa segala macam. Jadi buat teman-teman yang belum tahu apa sih yang disebut kabel drop core itu, jadi kabel drop core itu kabel dari panel ODP yang biasanya ada box putih di ujung tiang Telkom. Itu kabel yang mengarah ke pelanggan-pelanggan, ke rumah pelanggan-pelanggan itu. Sementara untuk kabel distribusi yang bakal kita pelajari itu kabel yang mendistribusikan dari ODC ke arah ODP tersebut. Jadi kalau yang materi kemarin kan dari ODP ke arah pelanggan, nah kali ini yang dari ODC ke arah ODP itu. Dan dari kabel ini, kabel distribusi ini kapasitasnya lebih dari 1 core ya, 1 serat optik. Dia yang terkecil itu berkapasitas 12 core dan yang paling besar itu kapasitasnya 288 core. Lebih besar lagi tentunya. Oke, terus simak videonya. Pada jilid kedua ini kita belajar sama-sama seperti apa sih proses tahap-tahapannya sebelum kita melakukan sambung kabel distribusi di dalam klosur tempat sambungannya itu. Jadi ada tahapan kupas jaket atau kulit kabel sisi luarnya, terus kita ngebuang dari pita-pitanya itu, dari serabut-serabutnya, dari benang-benangnya, dan termasuk tahap cara cutting jaket kulit luarnya itu supaya kita bisa mengupas sisi bagian dalamnya. Oke, simak terus videonya ya. Mantap. Hati-hati ya. Jangan terlalu dalam, terus kurang dalam juga ya, biar pada saat dipotek nanti nggak susah pasang. Satu arah dulu, fokusin satu arah sampai dia terpasang, baru arah balik. Kalau masih dirasa kurang, tambahin lagi. Ya. Ya coba lo tanya lagi deh. Ya. Pakai kayak. Proses pengambilan jaket kabel sisi luar sama teman-teman dari SMK Informatika Ciledug ya. Kabel kapasitas 24. Benar. Ada 2 pita. Itu buat ngupas jaket kabelnya itu. Sip. Susah. Arahnya ke sini, diputar ke sini. Nah, gini. Nah, baru tarik ke sana. Tar dulu, satu lagi. Nah, gini, maksudnya gitu arahnya. Pelan-pelan. Gak apa-apa, paksa aja. Sampai dulu. Oke, terus satu-satu dulu ya, yang ambil satu. Emang kabel-kabel lama jelnya udah pada ini. Lawannya jangan satu jalur ya. Tadi misalkan waktu dikeset tadi itu di jalur yang mana, nanti ini beda jalur. Takutnya searah dia, satu jalur. Otomatis nanti cuma satu yang kebuka, kan harus 2 sisi. Biar bisa dikupas kayak tadi ditarik itu. Dilihat dulu bekas tadi itu kesetannya. Hari ini kok pagi. Jero manual itu. Ini closer yang bakal kita pakai, closernya.
disejajarkan ya. Batasnya di sini sama yang satunya tadi itu yang udah dikit lagi. Udah ya. Sip, kalau udah kita cutting model putaran kayak gini tadi itu. Dikira-kira aja mas kedalamannya. Bisa langsung aja ya. Iya. Hati-hati tangannya ya. Nah, kalau udah langsung dibuka dari sana aja. Udah belum ya? Udah muter-muter. Hati-hati mas, pahanya. Pokoknya benar-benar hati-hati ya, takutnya meleset. Kalau udah dirasa cukup, udah langsung kupas dari atas. Dari atas sana. Dari atas sana aja mas, nggak usah di situ, nggak usah. Nggak perlu. Nah itu aja langsung dibuka. Dari ujung, nah dari situ aja. Jadi gini aja ngambilnya, ditarik dari sininya aja. Nah gini, direnggangin. Nah gitu udah. Yang penting nggak ditekuk patah, nggak apa-apa. Pelan-pelan ya, agak tajam juga itu aluminiumnya. Oke, mantap. Nah langsung ditekuk, sip. Agak nah gitu. Dipatah lagi. Kalau agak susah diputar dikit. Nah oke, sekarang tinggal ngambil benangnya. Benangnya dibuang, dipotong aja pakai cutter. Itu benang itu kuat banget itu. Emang sengaja dia benangnya itu fungsinya untuk ngupas jaketnya dia itu, jaket kabelnya. Oke sudah ya. Oke. Mas siapa namanya kemarin lupa gue. Mas Raffi. Raffi Ahmad. Yang punya Andara. Semasnya gobios ini. Keringetan. Keras ya mas? Banget. Tap. Jangan gitu mas. Di set gini. Nah gitu aja. Set udah stop, depannya lagi. Agak ke depan lagi, jadi biar gak ngumpul satu titik dia, takutnya seret nanti. Nah depannya lagi. Nah kalau udah dari bawah lagi, nah gitu. Cakep. Diurut pelan-pelan. Nah, terus pakai tenaga nggak apa-apa mas. Nah gitu. Terus agak banyakkan sedikit gak apa-apa sih, yang penting jangan satu titik. Dorong lagi terus. Op. Nah jadi ini untuk materi prakteknya menggunakan kabel 24 nih. Kebetulan kabel 24 nya udah kabel 24 lama, jelnya udah pada hilang, jadi seratnya ampun-ampunan. Oke udah ya, ini ntar kita buang lagi pitanya lagi. Ini pitanya ada banyak lapisan ini. Nah gitu juga teknisnya. Dari pajak ke semitas itu tembus.
dari Smithmart, baru kita ngikut ke KB kolongannya dia sampai ke Menpak. Pengen kita gitu. Nah, boleh roti, hujan. Surat itu udah apa bisa dari. Oke, udah ya. Jadi kalau untuk kabel 24 itu terbagi menjadi dua bagian. Ini sisi luar, ya kan? Sedangkan yang dalamnya lagi. Nah, ini bagian sisi dalam. Ya kan? Sisi luarnya ini terdapat 14 serat optik. Ya kan? Sedangkan untuk sisi dalamnya ada 10. Coba Masnya dihitung dulu bener nggak? Yang ini bukan ini ya, bukan masuk di kategori core isi ya, tapi kosong ini. Yang ini nih. Ini ya hitamnya kan ada 3 nih. Ini dibuang aja, ini kosong ini. Disebutnya dummy lah. Jadi bukan isi serat optik dia. Cuman ini dong. Satunya lagi nih. Nah, itu. Oke, ini dipotong aja, Mas. Ini nggak ada fungsinya, nggak kepake. Enggak, ini isi nih. Isi yang 2 doang nih. Nah, ini doang nih. Ini nggak kepake. Oke. Cutter knip itu nggak apa-apa, dihilangin aja. Ini fungsinya untuk membedakan aja jadi 2 ini. Menandakan bahwa ini tuh sisi kabel luar gitu. Kalau sisi dalamnya nggak ada dummy kayak gini, nggak ada. Nggak bisa. Kalau nggak bisa pakai cutter. Nah, satu lagi. Oke, pengambilan pita bagian dalam. Warnanya nyaru ya? Iya. Kalau masuk ke gamas, masuk gamas. Udah, sip. Terus diambil dulu sana. Dah. Ini masih ada satu lagi. Belum. Masih ada. Ini masih ada, Mas. Coba bentar. Masih ada ini. Ini dibuang dulu nih. Masih ada. Kelihatan nggak terlalu kelihatan dari situ ya? Sini tak buang dulu. Nah itu fibernya itu tengah. Ya diputar gitu. Detailnya saya belum tahu pastinya, makanya udah ada 3 meter yang ready. Ini disebutnya kabel SCPT, satuan core per tube. Jadi masing satu serat optik nih, dia ada tube-nya satu. SCPT namanya. Udah ya. Ini dipotong kurang lebih berapa ya? 10 cm. Segini. Ini dipotong pakai kayak knip ya. Ini fungsinya nanti untuk pengait di klosur nanti, pengunci di klosur juga. Jadi kita potong segini. Nah, potong. Terus. Nah, sip. Oke. Ini udah jadi 2 bagian ya. Yang ini sisi luar, yang ada 14 core-nya. Yang ini ada 10.
dihitung dulu aja nggak apa-apa. Ini untuk urut-urutan warnanya dimulai dari biru, kemudian oranye, hijau, coklat, abu, putih, merah, hitam, pink, Tosca. Jadi hitungan kalau untuk kabel 12 nya sampai Tosca, ya kan. Kalau untuk kabel 24 ini kabel luarnya dia ada tambahan emas sama perak. Iya, hanya di kabel 24. Selain kabel 24 nggak ada lagi, nggak ada. Kalau kabel 12 cuman 12 itu singkatannya tuh Bohcap MH KUPT, ya kan. PT-nya tuh Pink Tosca, Bohcap MH KUPT. Itu buat gampang ngingetinnya aja, Bohcap. Iya. Kenapa? Iya, depannya aja kita ingetinnya Bohcap MH KUPT. Nah yang ini dia cuma sampai ungu, cuma sampai Bohcap MHKU doang, PT-nya nggak ikut, Pink Tosca-nya nggak ikut. Ini dia 10 core. Ini Bohcap MHKUPT, cuma ketambahan sama emas perak. 13-14 nya itu emas perak yang ini. Tapi sebetulnya kalau kabel 12 nih, ya kan, itu cuma Bohcap MHKUPT doang, nggak ada Pink Tosca. Kabel 48 pun nggak ada Pink Tosca-nya, nggak ada. Kabel 96 juga nggak ada Pink emas peraknya, sorry, emasnya emas perak. Yang ada cuma kabel 24 sama kabel 288. Kabel kabel 12 nggak ada emas peraknya, nggak ada. Ini 14. Berhubung ini kabel 24, jadi ada tambahan 2 core lagi yang warnanya emas sama perak. Ya. Kalau kabel 12 nggak ada. Cuma di bagian dalam sini ini dia Pink Tosca-nya nggak ada. Cuma sampai dengan ungu. Jadi 10-nya di sini, 14-nya di sini. Kenapa disebut kabel 24? Karena di sini ada 24 serat optik. 14-nya dia ada di luar dan 10-nya ada di bagian dalam. Gitu. Untuk cara menghafalnya yang gampang ya tadi itu Bohcap MHKUPT. Nanti tak ketikin lah. Jadi biar gampang ngingetin, ya kan. Takutnya kalau ngingetin nama satu-satu urutannya kan agak susah ya gitu kan. Itu abu-abunya nyaru hampir sama dengan perak. Coba ini abu-abu, ini peraknya nih. Nah, kalau emas dia ya mirip-mirip yang ini, mas, yang paling bawah. Nah yang itu yang dipegang itu. Nah tuh, oke. Cara ngingetinnya gampang, Bohcap MHKUPT, ya kan. Itu kabel 48 pun sama Bohcap MHKUPT. Cuma di kabel 24 aja sama kabel 288 dia ada tambahannya emas sama perak, ya. Selain 2 kabel itu nggak ada. Oke. Ini nanti yang ini bagian apa namanya akses masuk klosurnya ini dibuang nanti ya, ujungnya kita buang baru kita masukin nanti. Satu sisi aja, yang sini nggak usah. Kecuali kalau emang di sini udah penuh, udah banyak kabel berjejer di sini, ya kan, baru kita buka akses pintu dari sana. Kalau masih cuma, ya kalau cuma 2 kabel masih dari sini aja, karena masih cukup. Ini ada 3 lubang, ya kan. Kabel ini sama lawannya 1 lagi gitu kan pada saat kita mau nyambung, ya kan. Kecuali kalau di sini udah penuh, baru kita buka akses masuk dari sisi ini, satunya lagi. Iya, fungsinya biar terlindung dari hujan gitu kan, air tidak masuk gitu. Oh tapi ini udah dibuka sih, klosur bekas udah pernah dibuka. Kayak gini contohnya, klosur bekas dari lapangan ini.